Video kali ini adalah lanjutan dari video sebelumnya tentang tata nama senyawa hidrokarbon dan senyawa turunan alkana. Nah, kalau di video sebelumnya kita sudah belajar tentang tata nama senyawa hidrokarbon, di video kali ini kita akan belajar tentang tata nama senyawa turunan alkana. Pada umumnya, dasar penamaan dari senyawa turunan alkana ini sama aja dengan yang senyawa hidrokarbon, cuman ada sedikit perbedaan untuk ether dan ester. Sistem penamaan senyawa turunan alkana ini tuh ada dua. Yang pertama, sistem penamaan secara IUPAC. Yang IUPAC ini sesuai dengan standar internasional. Kemudian yang kedua adalah nama trivial. Nama trivial ini adalah nama dagang atau nama yang lazim digunakan. Dalam sistem penamaan IUPAC, di sini tuh atom karbonnya diberi nomor, jadi ada penomoran di situ. Kemudian urutan tata namanya sesuai dengan tata nama hidrokarbon yang sudah pernah kita pelajari di part sebelumnya. Sedangkan yang nama trivial ini tanpa penomoran. Tadi kan yang sistem penamaan secara IUPAC ini menggunakan penomoran ya, kemudian urutan tata namanya itu sama dengan urutan tata nama senyawa hidrokarbon yang sudah pernah kita pelajari. Nah, di sini urutan tata namanya aku review lagi. Yang pertama adalah nomor cabang, kemudian nama cabang, kemudian nomor ikatan rangkap atau gugus fungsi. Jadi kalau suatu senyawa memiliki ikatan rangkap, berarti setelah nama cabang adalah nomor ikatan rangkap. Tapi kalau senyawanya memiliki gugus fungsi, berarti setelah nama cabang adalah nomor gugus fungsi. Tinggal disesuaikan aja. Kemudian yang terakhir adalah rantai induk. Nah, setiap bagian dari urutan penamaan ini tuh sudah pernah aku jelaskan juga di part sebelumnya tentang cara penomoran, kemudian cara menentukan rantai induk, dan sebagainya. Dan di sini aku tekankan juga, urutan tata nama ini adalah selain ether dan ester. Oke, selanjutnya kita list dulu senyawa turunan alkana itu terdiri dari apa saja. Yang pertama adalah senyawa turunan alkana dengan rumus molekul CnH2n plus 2O. Senyawa turunan alkana dengan rumus demikian adalah senyawa turunan alkana, alkohol, dan ether. Jadi rumus molekul dari alkohol dan ether itu sama. Nama lain untuk alkohol adalah alkanol. Kemudian nama lain untuk ether adalah alkoksi-alkana. Gugus fungsi alkohol ini tuh OH, simbolnya strip OH. Nah, strip di sini melambangkan rantai karbon. Artinya, gugus fungsi alkohol yang OH ini tidak boleh diapit oleh rantai karbon. Kemudian untuk ether atau alkoksi-alkana ini simbolnya strip O strip. Artinya ether ini diapit oleh dua rantai karbon gugus fungsinya. Contohnya untuk alkohol di sini tuh ada CH3CH2OH. Kemudian yang ether CH3OCH3. Kemudian yang kedua adalah senyawa turunan alkana dengan rumus molekul CnH2nO. Senyawa turunan alkana dengan rumus molekul demikian adalah aldehid, atau nama lainnya alkanal, dan keton, atau nama lainnya adalah alkanon. Gugus fungsi untuk aldehid adalah strip COH atau CHO, kemudian yang keton strip CO, strip. Nah, jadi aldehid itu sama ya seperti alkohol, jadi tidak boleh diapit oleh rantai karbon. Sedangkan yang keton ini boleh diapit, jadi ada di tengah rantai karbon seperti ether. C rangkap 2O pada aldehid dan keton ini tuh disebut sebagai C-karbonil. Tapi terkadang dalam penulisan strukturnya itu C-karbonilnya nggak dijabarkan seperti ini, jadi langsung contohnya CH3CH2COH, kemudian untuk keton contohnya CH3CO, CH2, CH3. Kalau C-karbonilnya tidak dijabarkan seperti struktur ini, banyak banget yang salah mengidentifikasi alkohol dan aldehid, karena kan sama-sama ada OH-nya kan di belakang. Nah, kita perhatikan pada alkohol, C yang mengikat OH ini juga mengikat H. Di sini kan, C yang mengikat OH ini juga mengikat H. Tapi pada aldehid, C yang mengikat OH itu tidak mengikat H. Jadi langsung seperti ini. Begitu juga untuk ether dan keton, di sini kan sama-sama ada O-nya di tengah. Bedanya kalau yang ether
C yang ngiket O, yang O di tengah ini itu ngiket H juga. Di sini kan CH3O, CH3. Tapi yang keton, C yang ngiket O-nya ini langsung ngiket O saja, tidak mengikat H lagi. Gitu bedanya. Kemudian yang ketiga adalah senyawa turunan alkana dengan rumus molekul CnH2nO2. Ini adalah senyawa turunan alkana untuk ester. Nama lainnya adalah alkil alkanoat. Dan yang kedua adalah asam karboksilat atau asam alkanoat. Gugus fungsi untuk ester simbolnya strip CO, O strip. Kalau yang asam karboksilat strip COOH. Jadi kalau kita perhatikan ester ini memiliki C karbonil, asam karboksilat juga memiliki C karbonil. Nah, kalau C karbonilnya tidak dijabarkan seperti ini, biasanya strukturnya itu digambarkan strip COO atau strip OCO, sama aja ya, ini ester kalau O-nya di tengah itu ada 2. Kemudian untuk yang asam karboksilat strip COOH. Jadi ada 2 O ya yang diikat oleh ester dan asam karboksilat. Bedanya asam karboksilat ini ada di ujung, jadi gugus fungsinya itu tidak boleh diapit oleh rantai karbon, sedangkan yang ester ini gugus fungsinya diapit oleh rantai atom karbon. Bedakan untuk ester dan keton, di sini kan kalau keton CO ya, O-nya cuma 1, tapi kalau ester COO ada 2 O-nya. Senyawa turunan alkana yang terakhir adalah senyawa turunan alkana dengan rumus molekul CnH2n plus 1X, di mana X ini adalah halogen. Halogen terdiri dari F, Cl, Br, dan I. Karena di sini yang diikat adalah halogen, berarti namanya adalah haloalkana. Contohnya C2H5Cl. Oke, masuk ke pembahasan tentang tata nama alkohol dan eter. Kita mulai dari tata nama alkohol terlebih dahulu. Nama IUPAC alkohol ini kan diberi penomoran ya, dengan urutan penamaan sesuai yang aku jelaskan di awal, yaitu nomor cabang, nama cabang, nomor gugus fungsi, dan rantai induk. Di mana rantai induknya alkohol ini dinamakan alkanol. Jadi nama dasar atom C-nya ditambah akhiran anol. Kalau atom C-nya 1 namanya jadi metanol, kalau 2 etanol, kalau 3 propanol, dan seterusnya. Kemudian untuk nama trivial adalah alkil alkohol. Seperti yang aku jelaskan di part sebelumnya, alkil ini adalah nama dasar atom C yang diberi akhiran il, dan ada juga yang rantai alkil khusus. Di part sebelumnya juga aku jelaskan kapan kita menggunakan nama alkil berdasarkan jumlah atom C diberi akhiran il, dan kapan menggunakan penamaan rantai alkil khusus. Jadi biar nggak bingung, bisa dicek dulu part sebelumnya. Oke, ini contoh pertama, ini adalah contoh yang paling sederhana. Untuk sistem penamaan IUPAC, pertama kita tentukan dulu rantai induknya, yaitu rantai yang mengandung C paling banyak, di mana penomorannya ini dimulai dari C yang terdekat dengan gugus fungsi OH. Berarti ini nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Urutan penamaan itu kan dari nomor cabang, nama cabang, tapi karena cabangnya nggak ada, berarti nomor cabang dan nama cabangnya di-skip. Setelah itu nomor gugus fungsi. Nah, biasanya kalau gugus fungsinya diikat oleh C nomor 1, itu umumnya tidak ditulis sih nomornya. Cuma di sini kita tulis aja nomor gugus fungsi. Kemudian yang terakhir adalah nama rantai induk. Di sini kan jumlah C-nya 3, berarti nama dasarnya prop. Karena rantai induk alkohol itu adalah alkanol, berarti namanya adalah propanol. Dan yang kedua adalah nama trivial. Di sini untuk nama trivial, formulanya tuh alkil alkohol. Nah, jadi kita lihat rantai C-nya ini kan rantai lurus, jumlahnya 3. Berarti nama dasar atom C-nya sesuai dengan jumlah adalah prop. Karena alkil namanya jadi propil alkohol. Jadi seperti ini. Kemudian untuk contoh yang kedua, kita tentukan dulu rantai induknya, yaitu rantai terpanjang ya. Kemudian nomor terkecilnya yang terdekat dengan gugus fungsi OH. Di sini kalau kita dari bawah, berarti kan 1, 2 ada OH. Kalau dari kiri, 1, 2 ada OH, sama. Nah, tapi kan kalau dari kiri ini ada cabang, berarti yang menang itu yang dari kiri.
gitu. Kalau misalkan posisi ke OH-nya sama, kita lihat ada cabangnya nggak. Nah, berarti nomor satunya itu dari kiri. Yang pertama disebut adalah nomor cabang. Di sini ada cabang metil di C nomor 2 rantai induknya. Berarti 2 metil. Kemudian setelah nomor cabang, nama cabang nomor gugus fungsi. Nah, di sini nomor gugus fungsinya di C rantai induk yang nomor 2. Berarti ini 2 metil 2. Terakhir adalah rantai induk. Karena jumlahnya ada 3, berarti rantai induknya propanol. Kemudian yang kedua, nama trivial. Nah, di sini kan nama trivialnya alkil alkohol. Kita lihat di sini rantai alkilnya itu seperti ini. Nah, jadi kita tidak bisa menggunakan nama alkil berdasarkan jumlah atom C. Jadi nggak bisa langsung, ini kan jumlah atom C-nya 4, berarti butil alkohol itu nggak bisa seperti itu. Di sini kita menggunakan nama rantai alkil khusus. Posisi seperti ini tuh namanya tersier alkil. Kenapa namanya tersier alkil juga aku jelaskan di part sebelumnya, dan kemudian cara membedakan kapan kita menggunakan rantai alkil khusus, kapan langsung menggunakan jumlah atom C-nya itu juga sudah aku jelaskan di part sebelumnya. Jadi di sini langsung aja, nama trivialnya adalah rantai alkil khususnya kan tadi tersier alkil. Jumlah alkilnya ada 4, berarti ters butil alkohol. Yang kedua adalah ether. Di sini simbol dari gugus fungsinya adalah strip O strip. Untuk nama IUPAC-nya ether ini kan beda ya dengan nama IUPAC senyawa turunan alkana pada umumnya. Kalau di buku nama IUPAC-nya ether itu ditulisnya alkoksi alkana. Tapi nanti aku bakal jabarin lagi biar lebih jelas. Jadi kan ether itu kan gini ya gugus fungsinya. Nah, berarti O-nya ini diapit oleh 2 rantai karbon. Di sini aku tulis R1, di sini R2, rantai 1 dan rantai 2. Nah, yang jadi alkoksi ini adalah rantai yang pendek, yang jumlah C-nya lebih sedikit. Tapi yang jadi alkana ini adalah rantai C panjang, yang jumlah C-nya lebih banyak. Nah, misalkan di alkananya, ini tuh ada cabang lagi. Nah, cabang di alkananya ini disebut alkil ya. Jadi kalau aku jabarkan lagi nama ether secara IUPAC, ini tuh nomor alkoksinya, kemudian nama alkoksi, kemudian nomor alkil, yaitu cabang dari alkananya, kemudian nama alkil, dan yang terakhir adalah nama alkananya, sesuai dengan jumlah atom C dalam alkananya. Nomor alkoksi di sini maksudnya alkoksi itu diikat oleh C alkana yang nomor berapa gitu. Kemudian nama alkoksi ini adalah nama dasar atom J yang diberi akhiran oksi. Di sini aku beri contoh. Perhatikan ya, di sini O-nya itu kita anggap sebagai batasnya. Kemudian rantai yang sebelah kiri ini jumlah C-nya 2, berarti ini tuh adalah alkoksinya. Kemudian yang sebelah kanan ini jumlah C-nya lebih banyak, berarti yang kanan ini adalah alkananya. Pertama kita tentukan dulu rantai alkananya, yaitu rantai terpanjang, jadi sama seperti menentukan rantai induk. Jadi kita ambil rantai C yang terpanjang dalam alkananya. Kemudian diberi nomor, di mana penomorannya itu dimulai dari yang terdekat dengan gugus alkoksinya. Perhatikan dari bawah. Ini nomor 1, 2, 3, 4. Kemudian kita namakan secara IUPAC, ikuti aturan tata nama ini ya, yang sudah aku buatkan di bawah sini. Nomor alkoksi yang pertama. Nah, di sini kan alkoksinya itu diikat oleh C alkana yang nomor 2. Berarti 2. Kemudian nama alkoksinya, di sini kan alkoksinya itu C-nya ada 2. Berarti nama dasar atom C kalau C2 itu et. Karena jadi alkoksi, berarti namanya adalah etoksi. Setelah nomor alkoksi dan nama alkoksi, selanjutnya adalah nomor alkil dan nama alkil. Kalau alkananya memiliki cabang. Nah, di sini kan alkananya tidak memiliki cabang, berarti bisa kita skip nomor alkil dan nama alkilnya. Jadi langsung setelah 2 etoksi langsung nama alkananya. Nah, di sini kan alkananya punya C4, berarti nama dasar atom C-nya but. Karena jadi alkana namanya jadi butana. Kemudian untuk nama trivialnya, bisa kita perhatikan lagi untuk gugus fungsi ethernya. Ini kan strip O strip, di mana O ini diapit oleh 2 rantai karbon. Ini rantai 1, ini rantai 2. Artinya O ini diapit oleh 2 alkil, istilahnya.
Jadi nama trivialnya ini langsung aja alkil, ether. Kalau strukturnya kita buat sama ya, seperti struktur yang pertama tadi. Ini batasnya, kemudian alkil yang sebelah kiri ini bisa kita langsung menggunakan penamaan alkil berdasarkan jumlah atom C, karena ada 2 berarti etil. Kemudian alkil sebelah kanan ini nggak bisa kita langsung menggunakan nama dasar atom C ditambah akhiran il. Jadi ini adalah rantai alkil khusus, yaitu rantai alkil sekunder alkil. Karena jumlahnya ada 4, berarti adalah sekunder butil. Jadi nama trivial untuk struktur ether yang seperti ini adalah etil sekunder butil ether. Untuk etil atau sekunder butilnya yang duluan disebutkan itu bebas ya, jadi nggak ada aturan khusus untuk nama trivial ini. Sesuaikan aja dengan opsi jawaban yang tersedia. Tata nama selanjutnya adalah tata nama keton dan aldehid. Kita mulai dari keton dulu. Untuk sistem penamaan UPAC dari keton ini tuh sama ya dengan alkohol, yaitu diberi penomoran, kemudian urutan tata namanya juga sama. Yang pertama nomor cabang, kemudian nama cabang, nomor gugus fungsi, dan rantai induk. Nah, rantai induk untuk keton namanya adalah alkanon. Jadi kita sesuaikan aja jumlah atom C-nya berapa, kemudian diberi akhiran anon. Untuk nama trivial dari keton bisa kita perhatikan gugus fungsinya itu kan strip CO, strip artinya CO diapit oleh 2 rantai atom karbon. Nah, jadi di sini ada R1, ada R2, di mana CO yang merupakan gugus ketonnya adalah batasnya. Jadi langsung aja di sini nama trivialnya adalah alkil keton. Untuk alkilnya apa bisa disesuaikan ya dengan rantainya di sini. Contoh yang pertama, kita namakan sesuai dengan aturan UPAC dulu. Pertama kan tentukan ya rantai induknya ini yang mana, yaitu rantai terpanjang. Berarti bisa lurus seperti ini. Penomorannya dimulai dari yang terdekat dengan gugus fungsi CO-nya. Berarti dari kiri ya, kan ini 1, 2. Kemudian gugus fungsi, kalau dari kanan 1, 2, 3 baru ketemu gugus fungsi. Berarti ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan di struktur ini terdapat cabang, yaitu cabang metil di nomor 2 dan nomor 5. Kita namakan ya sesuai dengan urutan penamaannya. Yang pertama adalah nomor cabang dan nama cabang. Di sini metilnya diikat oleh atom karbon nomor 2 dan nomor 5. Jadinya 2,5 dimetil. Selanjutnya setelah nama cabang adalah nomor gugus fungsi di nomor 3. Terakhir adalah rantai induk. Nah, di sini kan rantai induknya 6, berarti hex. Karena alkanon, nama rantai induknya, jadi namanya adalah heksanon. Kemudian untuk nama trivial, di sini kita lingkari dulu gugus ketonnya. Ini kan jadi batasnya ya istilahnya. Kemudian kita namakan untuk alkil yang sebelah kanan, ini tuh rantai alkil khusus, yaitu rantai alkil isoalkil. Karena jumlahnya ada 4, berarti namanya adalah isobutil. Kemudian alkil yang sebelah kiri, ini kan rantai alkil khusus juga, ini adalah rantai alkil isopropil. Terakhir, keton. Jadi nama trivial untuk struktur keton seperti ini adalah isobutil, isopropil, keton. Isobutil dan isopropilnya bisa dibolak-balik tergantung opsi jawaban yang tersedia. Yang keempat adalah aldehid atau alkanal. Jadi gugus fungsinya itu simbolnya strip COH, atau kalau nggak dijabarkan C karbonilnya biasanya langsung aja ditulis COH atau CHO. Untuk sistem penamaan UPAC-nya, ini tuh sama ya, seperti alkohol dan keton, jadi ditentukan rantai induknya, diberi nomor, kemudian urutan tata namanya juga sama. Perbedaannya adalah, C pada gugus fungsi aldehidnya ini harus nomor 1 dalam penomoran. Jadi rantai induknya adalah rantai terpanjang, di mana C nomor 1-nya adalah C pada gugus aldehidnya. Kemudian nama rantai induknya adalah alkanal.
Kemudian yang kedua, untuk nama trivialnya ini tuh beda dengan nama trivial alkohol, eter, dan keton yang menggunakan alkil. Nah, kalau aldehid ini nama trivialnya tidak menggunakan alkil, melainkan nama trivial dari rantai induknya. Nama trivial untuk rantai induk 1 adalah formaldehid. Kemudian kalau rantai induknya ini C-nya 2, berarti asetaldehid. Kalau C-nya 3, propionaldehid. C4 butyraldehid. Dan C5 ini valeraldehid. Kemudian C pada rantai induk itu ditandai dengan C alfa, C beta, dan C gamma ya, ini seterusnya kalau lebih. Nah, kalau misalkan yang sistem penamaan UPAC, C pada rantai induknya itu kan menggunakan angka ya, 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, kalau yang trivial ini tuh menggunakan alfa, beta, gamma. Di mana C alfa ini adalah C yang mengikat gugus karbonil. C beta berarti C yang mengikat C alfa, kemudian C gamma adalah C yang mengikat C beta, dan seterusnya. Contoh, pertama kita beri nama dulu sesuai sistem UPAC. Ini kan rantai induknya bisa diambil lurus gini ya, di mana nomor satunya adalah C pada gugus fungsi aldehid. Kemudian di sini ada cabang metil di C nomor 2. Jadi namanya adalah nomor cabang, kemudian nama cabang. Di sini nggak usah nomor gugus fungsi, karena gugus fungsinya pasti di nomor 1, jadi langsung rantai induk. Karena di sini jumlahnya 3, berarti rantai induknya adalah propanal. Kemudian untuk sistem penamaan trivialnya, sama ya, di sini rantai induknya. Nah, kemudian ini kan C karbonil, berarti C yang mengikat C karbonil ini adalah C alfa, kemudian C yang mengikat C alfa adalah C beta. Maksudnya itu C pada rantai induknya ya, bukan C pada cabang. Nah, ini adalah cabangnya. Berarti nama trivialnya adalah alfa metil propionaldehid. Jadi istilahnya angkanya itu diganti dengan alfa beta gamma gitu. Selanjutnya adalah penamaan ester dan asam karboksilat. Yang pertama kita mulai dari ester dulu. Jadi ester ini tuh sistem penamaan UPAC-nya adalah alkil alkanoat. Untuk menentukan yang mana rantai alkil dan yang mana rantai alkanoat, kita bisa perhatikan gugus fungsi dari ester ini kan strip, COO strip seperti ini. Nah, di sini tuh ada dua rantai. Yang pertama adalah rantai yang mengandung C karbonil, ini adalah alkanoatnya. Jadi untuk menentukan alkanoat, C pada C karbonilnya ini juga dihitung. Kemudian rantai satunya lagi yaitu rantai yang mengikat O, ini adalah rantai alkilnya. Contoh strukturnya, kita perhatikan dari struktur ini kan C karbonilnya ini ada di sebelah kanan ya. Jadi ini yang di sebelah kanan yang mengandung C karbonil ini adalah alkanoatnya. Karena jumlah C dalam rantai alkanoatnya itu 2, berarti namanya adalah etanoat. Nah, kemudian rantai yang mengikat O ini adalah rantai yang di sebelah kiri. Berarti ini adalah rantai alkilnya. Perhatikan, di sini kan rantai alkil khusus ya, jadi ini adalah posisi iso. Jadi namanya adalah isopropil karena jumlahnya 3. Nama struktur ester ini adalah isopropil etanoat. Perhatikan aja di mana letak C karbonil dan rantai yang mengikat O. Untuk nama trivialnya ester ini hanya berbeda di penamaan alkanoatnya aja. Jadi mirip seperti yang aldehid. Di sini kan rantai induknya itu ada C1 sampai C5 ya kalau aldehid. Kita lihat ya untuk yang rantai induk aldehid yang nama trivialnya ini kan kalau C1 formaldehid, C2 asetaldehid, dan seterusnya. Nah, untuk ester ini tuh mirip, cuman kata aldehidnya dihilangkan, kemudian diganti dengan akhiran T. Contohnya, jadi C1 ini adalah format,
Kemudian C2 ini adalah asetat. Yang ketiga ini propionat. Yang keempat butirat. Dan yang kelima valerat. Jadi ini adalah nama trivial dari gugus alkanoatnya. Contohnya misalkan ada struktur seperti ini. Nah, di sini kan yang alkanoat itu yang di sebelah kanan ya, karena ini yang di sebelah kanan mengandung gugus karbonil. Kemudian jumlah alkanoatnya ini tuh ada 2C, berarti kan etanoat kalau kita pakai nama IUPAC. Kemudian untuk alkilnya ini adalah rantai alkil khusus, yaitu sekunder butil. Jadi nama IUPAC untuk struktur ini adalah sekunder butil etanoat. Kemudian untuk nama trivialnya, alkilnya ini tetap jadi sekunder butil. Tapi yang alkanoat kita menggunakan nama trivial alkanoat yang C2, berarti kan asetat. Jadi sekunder butil asetat. Jadi bedanya hanya di nama alkanoatnya aja. Selanjutnya adalah penamaan asam karboksilat. Nama IUPAC untuk asam karboksilat ini tuh diawali dengan asam. Kemudian setelah asam, ini tuh urutan penamaannya sesuai dengan urutan penamaan senyawa hidrokarbon secara umum yang dijelaskan di awal. Dan yang terakhir, rantai induknya ini namanya adalah alkanoat. Gugus fungsi dari asam karboksilat ini kan strip COOH. Sama seperti aldehid, jadi C pada gugus fungsinya asam karboksilat ini tuh harus mendapat nomor 1 dalam penomoran rantai induk. Jadi rantai induknya nanti adalah rantai terpanjang di mana C pada gugus fungsinya itu adalah C nomor 1. Contoh senyawanya, berarti rantai induknya ini kan dimulai dari C pada gugus fungsi, kemudian kita tarik rantai di mana rantainya itu adalah C terpanjang, jadi bisa lurus aja. Kemudian nomor satunya itu harus C pada gugus fungsi, berarti ini nomor 1, nomor 2, nomor 3. Penamaannya diawali dengan kata asam. Selanjutnya berdasarkan penomoran senyawa hidrokarbon adalah nomor cabang dan nama cabang. Di sini terdapat 2 cabang metil di nomor 2, jadinya asam 2,2 dimetil. Nah, setelah nomor cabang nama cabang kan harusnya nomor gugus fungsi. Tapi karena ini gugus fungsinya pasti di nomor 1, jadi nggak perlu diberi nomor, jadi langsung aja rantai induk. Rantai induknya kan harus alkanoat. Di sini jumlah rantai induknya 3, kata dasarnya kan, atau nama dasarnya kan prop. Alkanoat jadinya propanoat. Kemudian untuk nama trivialnya, ini pertama kita lihat dulu dari rantai induknya. Mirip seperti ester, jadi ester ini kan nama trivialnya sesuai dengan jumlah C, kalau C-nya 1 format, C2 asetat, C3 propionat, C4 butirat, dan C5 valerat. Sama, jadi untuk yang asam karboksilat atau asam alkanoat, nama trivialnya sesuai dengan jumlah rantai induknya. Jadi ini aku tulis aja sama seperti ester. Tapi penanda atom C ini sama seperti aldehid, yaitu alfa, beta, gamma. Ini maksudnya penanda atom C dalam rantai induknya. Di mana yang C alfa ini adalah C yang mengikat C karbonil. Kemudian C beta adalah C yang mengikat C alfa, dan C gamma adalah C yang mengikat C beta. Contoh senyawanya. Ini sama ya, seperti contoh yang penamaan IUPAC. Jadi pertama kita tandai dulu rantai induknya. Nah, kemudian C yang mengikat C karbonil, berarti C nomor 2 ya pada sistem penamaan IUPAC ini adalah C alfa. C yang mengikat C alfa dalam rantai induk adalah C beta. Jadi namanya adalah asam alfa, alfa dimetil. Kemudian rantai induknya jumlahnya 3, berarti propionat. Kita menggunakan nama rantai induk yang trivial. Sebelum ke pembahasan tentang penamaan senyawa turunan alkana yang selanjutnya, di sini aku mau jelaskan dulu penamaan senyawa di mana gugus fungsi dalam senyawanya itu lebih dari 1. Di sini aku review dulu ya. Untuk alkohol itu kan rumus molekulnya CN H2N plus 2O.
Jadi ini adalah rumus molekul untuk senyawa alkohol atau nama lainnya adalah alkanol. Nah, rumus molekul yang CnH2n plus 2O adalah rumus molekul kalau gugus OH-nya dalam suatu senyawa itu cuma satu. Tapi kalau misalkan gugus OH dalam senyawa itu lebih dari satu, contoh, karena senyawa ini memiliki lebih dari satu gugus fungsi OH, berarti senyawa ini tidak memenuhi rumus molekul yang CnH2n plus 2O. Jadi, senyawa ini tuh tidak bisa disebut alkanol, melainkan alkana diol. Berarti ada dua gugus alkohol dalam senyawa ini. Kalau misalkan OH-nya ada 3, berarti alkanatriol, seperti itu. Nah, untuk namanya, ini kan alkana. Kita lihat C-nya ada 2, berarti kalau C-nya 2, nama dasar atom C-nya itu kan et. Berarti etanadiol. Jadi nama alkananya ini tergantung jumlah C dalam senyawanya. Kemudian awalan di tri itu tergantung dari jumlah OH yang diikat. Kemudian untuk contoh yang kedua, rumus molekul dari asam karboksilat itu kan CnH2nO2. Nah, ini tuh adalah rumus molekul untuk senyawa di mana gugus karboksilatnya dalam suatu senyawa itu cuma satu. Tapi kalau gugus karboksilatnya lebih dari satu, berarti sudah tidak memenuhi rumus molekul ini. Ini tadi namanya adalah asam karboksilat ya, atau asam alkanoat. Contoh misalkan ada senyawa dengan struktur seperti ini. Nah, di sini karena gugus karboksilatnya ada 2, berarti nama senyawa ini adalah alkana dioat. Nah, di ini menyatakan bahwa ada 2 gugus karboksilat. Jadi kalau kita namakan, di sini kan jumlah C-nya ada 2, berarti alkananya adalah etana. Namanya adalah etana dioat. Contoh yang ketiga, ini ada 2 jenis gugus fungsi dalam satu senyawa. Contohnya, di sini ada gugus karboksilat dan gugus alkohol. Nah, tapi kan aturannya gugus karboksilat itu C-nya harus nomor 1. Berarti alkohol ini itu sebagai cabang, bukan sebagai gugus fungsi. Nah, yang OH kalau sebagai cabang namanya adalah hidroksi. Selanjutnya kita tandai rantai induknya, dimulai dari C pada gugus karboksilatnya. Ini garis lurus. Kemudian kan C pada karboksilatnya ini nomor 1. Jadi kalau kita namakan secara IUPAC, namanya adalah asam. Karena nomor 1-nya ini kan adalah gugus karboksilat, berarti harus ada asam di sini di awal. Asam 2-hidroksi. Kemudian rantai induknya 3 berarti propanoat. Kemudian kalau kita namakan secara trivial, namanya adalah asam alfa hidroksi propionat. Oke, dilanjutkan untuk senyawa turunan alkana yang terakhir adalah haloalkana. Nah, di sini kan gugusnya adalah strip X. Untuk rumus molekulnya CnH2n plus 1X. Di mana X ini adalah F, Cl, Br, dan I. Untuk prioritas penomoran itu nanti dimulai dari yang terdekat dengan F, kemudian Cl, Br, lalu terakhir I. Artinya misalkan dalam senyawa itu ada F dan Cl, berarti penomorannya dimulai dari yang terdekat dengan F. Kalau ada Cl dan Br, berarti dimulai dari yang terdekat dengan Cl, dan seterusnya. Sistem penamaan IUPAC-nya ini tuh berdasarkan urutan penamaan hidrokarbon ya, di mana rantai induknya adalah alkana. Kemudian untuk nama trivialnya, ini adalah alkil halida. Jadi kalau mengikat F berarti alkil fluorida, kalau Cl alkil klorida, Br alkil bromida, dan kalau I alkil iodida. Contohnya, jadi pertama kita tentukan dulu rantai induknya. Selanjutnya diberi nomor, di mana nomor yang terkecil itu adalah yang terdekat dari F dulu, karena kan di sini ada F dan Br. Berarti dari kiri. Kita perhatikan di sini kan yang diikat ada gugus fluoro, kemudian bromo, dan cabang metil.
Kalau dilihat dari abjadnya, berarti yang abjadnya lebih dulu kan bromo, B. Kemudian setelah bromo itu F, baru terakhir metil. Selanjutnya, untuk sistem penamaan IUPAC, ini kan diurut abjad ya yang disebutkan. Yang pertama disebut adalah bromo. Bromo di sini diikat oleh C rantai induk yang nomor 3, berarti ini 3 bromo. Kemudian setelah bromo adalah fluoro, diikat oleh C rantai induk nomor 2. Dan yang terakhir adalah metil yang diikat oleh C rantai induk yang nomor 2. Baru terakhir alkananya disebut. Nah, alkananya ini kan C-nya ada 4, berarti butana. Senyawa ini tidak memiliki nama trivial, karena kan kalau yang punya nama trivial itu halogen yang diikat cuma satu. Contohnya, kayak gini ya, jadi kan nama trivial itu kan alkil halida. Nah, di sini rantai alkilnya punya C2. Nah, berarti namanya adalah etil. Kemudian halogennya ini Cl, berarti etil klorida. Jadi tuh nggak semua senyawa memiliki nama trivial, jadi hanya senyawa tertentu saja. Tapi kalau untuk nama IUPAC semuanya pasti punya.